Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinia Anggraheni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan secara sederhana atau sedikit materi tentang pipa bercabang. Pipa bercabang ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pipa hubungan seri dan paralel. Nah, di pipa bercabang ini adalah pipa dengan percabangan lebih dari satu cabang atau pipa yang saling berhubungan untuk menghubungkan lebih dari satu tempat. Jadi ada dua tempat yang akan dialiri dari sumber utama. Atau sebaliknya, dua sumber menuju satu tempat. Itu tergantung dari tekanannya. Nah, pipa bercabang ini dicontohkan untuk tiga kolam saja atau percabangan 3 pipa saja. Sehingga analisis ini tentu saja sangat sederhana atau pengembangannya mungkin bisa lebih dari itu. Nah, analisis pipa bercabang ini dilakukan secara trial and error karena di sini kita pertama harus mengasumsikan dulu di mana letak titik tekanan pertemuan antara pipa-pipa tersebut. Sehingga yang pertama adalah menentukan elevasi titik T dan ketinggian atau elevasi HT-nya, atau di sini adalah tinggi tekanannya. Yang kedua adalah buat asumsi persamaan kontinuitas dan analisa asumsi tersebut apakah benar atau tidak. Yang ketiga, jika aliran yang masuk dan keluar titik T tidak sama, misalkan kita pakai persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2 plus Q3, tapi ternyata hasilnya Q1 tidak sama dengan Q2 dan Q3, maka kita harus mengulangi permisalan atau asumsi penentuan elevasi HT-nya agar diperoleh hasil yang lebih tepat. Dan kita analisis lagi sampai dengan keeroran tertentu yang kita inginkan. Baik, yang pertama kita menentukan kondisi atau posisi HT-nya. Di sini ada 3 kondisi yang bisa kita permisalkan. Yang pertama adalah kita mengasumsikan bahwa tinggi tenaga atau tinggi tekanan di HT-nya itu lebih besar dari elevasi muka air kolam B. Sehingga persamaan kontinuitas yang berlaku adalah Q1 sama dengan Q2 dan Q3. Kondisi yang kedua itu adalah jika tinggi tekanan HT itu sama dengan elevasi muka air B. Di mana ketika elevasi HT-nya itu sama dengan muka air B, maka yang terjadi adalah Q1 sama dengan Q3. Sehingga apabila yang terjadi hasil hitungan kita adalah Q1 lebih besar dari Q3, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah menaikkan HT-nya. Karena berarti yang terjadi adalah Q1 tidak sama dengan Q3 atau Q1 lebih besar dari Q3. Padahal yang kita inginkan adalah Q1 sama dengan Q3.
sehingga kita naikkan HT-nya agar tinggi tekanannya itu lebih tinggi, sehingga Q1 itu mengalirnya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan awalnya. Kemudian kondisi 3 adalah jika tinggi tenaga di T, yaitu HT-nya kurang dari elevasi muka air B. Sehingga persamaannya ketika elevasi HT itu berada di bawah elevasi muka air B, berarti ada Q1 dan Q2 dari pipa 1 dan pipa 2 itu bertemu di titik T untuk mengalir ke pipa 3, atau persamaan kontinuitasnya menjadi Q1 ditambah Q2 sama dengan Q3. Nah, asumsi-asumsi ini menjadi sangat penting di awal karena kita harus menentukan kondisi HT dan persamaan kontinuitasnya. Yang paling baik adalah ketika kita menentukan kondisi 2 ini sebagai acuan awal. Mengapa? Karena ketika kita menjadikan kondisi 2 ini nilai awal, maka kita akan tahu bahwa pipa 1 itu apakah sendirian mengalir menjadi sumber, mengalir menuju pipa 2 dan 3, atau pipa 1 dan 2 bekerja sama mengalir menuju pipa 3, atau kondisi 1 atau kondisi 3 yang tercapai. Ketika kondisi 2 ini sudah tahu, maka kita akan tinggal menentukan apakah dia kondisi 1 atau kondisi 3. Kalau kondisi 1 berarti kita akan stay di kondisi 1 dengan memisalkan elevasi muka air, elevasi HT-nya tinggal naik atau turun tanpa harus turun sampai dengan di bawah elevasi muka air B. Tapi ketika terjadi yang kondisi 2, ternyata Q3 kurang dari Q3 lebih besar dari Q1, maka harus diturunkan HT-nya, maka yang terjadi adalah kondisi 3. Sehingga kalau kondisi 3 yang menjadi pilihan, maka harusnya tidak terjadi lagi elevasi HT di atas elevasi muka air B. Jadi kondisi 2 ini mempermudah kita untuk menentukan apakah kondisi tersebut di kondisi 1 atau 3. Karena tidak mungkin selalu di kondisi 2. Nah, kemudian setelah kita menghitung titik awal, kita harus perhatikan lagi bahwa jika Q masuk lebih besar dari Q keluar, maka harus naikkan titik T atau elevasi HT-nya. Sementara jika Q masuk kurang dari Q keluar, maka kita harus menurunkan elevasi HT. Sampai dengan keeroran yang diinginkan. Nah, misalkan ini adalah gambaran dari kondisi 1. Di sini ada garis referensi yang kita ambil di kolom permukaan kolom C. Kemudian dari kondisi ini, maka kita bisa menentukan bahwa persamaan kontinuitas yang terjadi karena tinggi tenaganya di pipa 2 ini di atas dari elevasi muka air B, maka yang terjadi persamaan kontinuitasnya adalah Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan HF1, HF2, dan HF3, di mana HF1 itu kita bisa lihat dari elevasi muka air kolam A terhadap titik pertemuan
tinggi tenaga di sini atau elevasi HT-nya di sini. Nah, ketika turun pasti ada kehilangan energi sebesar HF1. Kemudian yang ini juga ada perbedaan turun sehingga ada kehilangan energi HF2. Nah, yang ini juga turun ke muka air C berarti ada HF3 atau sama dengan elevasi HT-nya atau pertemuan tinggi tenaganya. HF1 berarti sama dengan ZA dikurangi HT. Kita bisa hitung dengan persamaan kehilangan energi yang biasanya. Kemudian HF2 itu berarti adalah HT dikurangi ZB sama dengan ini. Kemudian HF3 itu sama dengan HT-nya. Atau bisa kita hitung dengan ini. Nah, setelah kita tahu HF nilai atau posisi HF-nya, maka kita bisa menghitung V1, V2, dan V3. Karena parameter yang lain seharusnya sudah diketahui. Nah, jika kita sudah mengetahui V1, V2, dan V3, maka kita bisa menghitung Q1, Q2, dan Q3. Nah, setelah kita ketahui nilai Q1, Q2, dan Q3, kita masukkan nilai-nilainya, persamaannya tadi. Nah, jika Q1-nya ternyata sama dengan Q2 dan Q3, maka sudah selesai, asumsi kita benar. Tapi jika yang terjadi adalah tadi ya, Q masuk dan Q keluarnya, bagaimana? Jadi kalau yang di sini, yang dimaksud Q masuk itu adalah Q1-nya, kemudian yang keluar adalah Q2 dan Q3. Nah, jika yang terjadi adalah Q masuk lebih besar dari Q keluar, maka kita harus menaikkan HT-nya. Tapi jika yang terjadi Q masuk kurang dari Q keluar, maka kita harus menurunkan posisi HT ini ke kondisi, bisa masih di kondisi 1 dengan masih tetap berada di atas elevasi muka air B, atau kita bisa turunkan lagi di bawah muka air B. Maka tadi permisalan kondisi 2 itu menjadi sangat penting, apakah dia berada di kondisi 1 atau kondisi 3. Nah, kondisi 2 ini yang mempermudah karena di sini kita akan tahu apakah posisi HT-nya ini ada di sini atau di sini yang sebenarnya. Nah, dengan cara memisalkan kondisi yang awal itu adalah kondisi 2, di mana persamaan kontinuitasnya adalah Q1 sama dengan Q3. Kenapa? Karena ketika elevasi muka air B itu sama dengan posisi HT-nya di sini, maka air tidak akan mengalir ke kolam B. Dianggapnya kolam B bukan lagi tempat yang akan dialiri. Sehingga HF2 yang terjadi adalah 0. Nah, sehingga yang perlu dihitung hanya HF1 dan HF3. HF1 kita bisa hitung dari ZA dikurangi HT-nya, kemudian HF3 sama dengan HT-nya, HF3 sama dengan HT-nya. Nah, jika ini sudah dihitung, maka kita bisa menghitung V1 dan V3, kemudian menghitung Q1 dan Q3. Ketika tidak sama, maka Q masuk apakah kurang dari Q keluar. Q1 adalah Q masuk, Q3 adalah Q keluar. Nah, jika Q1 itu lebih besar dari Q3, maka yang harus kita lakukan adalah menaikkan elevasi HT-nya. Berarti kita kembali ke kondisi 1. Tapi apabila yang terjadi Q1 kurang dari Q3, maka kita harus menurunkan HT-nya atau kita pindah ke kondisi 3. Persamaan kontinuitas yang berlaku di kondisi 3 adalah Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Karena di sini air bisa mengalir ke
titik elevasi HT-nya itu, baik dari kolam A maupun kolam B, sehingga air dari kolam A dan kolam B bersatu di titik T untuk mengalir ke C. Nah, dari tinggi tekanan yang berbeda ini tentu saja akan menghasilkan HF. HF1, HF2, dan HF3. HF1 adalah ZA dikurangi HT-nya, HF2 adalah ZB dikurangi HT-nya, kemudian HF3 adalah HT-nya sendiri. Cara yang sama, V1, V2, V3 diketahui, maka kita bisa menghitung Q1, Q2, dan Q3. Kemudian kita lakukan analisis maksud saya, apakah Q1 plus Q2 itu lebih besar dari Q3 atau Q masuknya lebih besar dari Q3? Jika iya, maka HT-nya itu perlu dinaikkan tanpa melebihi dari elevasi muka air B, dengan catatan ketika kita sudah menghitung kondisi 2 terlebih dahulu. Tapi ketika belum dihitung kondisi 2-nya, maka kita bisa saja memisalkan lagi atau mengasumsikan lagi bahwa elevasi HT berada di atas muka air B. Atau Q3-nya yang lebih besar. Nah, jika Q masuk itu kurang dari Q3, maka apa yang harus dilakukan yaitu menaikkan nilai atau elevasi HT-nya. Begitu kira-kira